memilih ke dunia fashion? Ayo coba bisa disampaikan ke kami nih. Oke. Monggo. Saya memulai sebagai perancang busana itu tahun 1989, jadi udah 33 tahun yang lalu. Luar biasa. Kenapa memilih dunia fashion? Karena bukan saya yang memilih, tetapi fashion yang memilih saya. Seperti kalau kita cari batik, saya percaya bahwa batik yang bagus ya, batik yang bagus itu bukan kita yang memilih batik, tetapi batik yang bagus itu yang memilih kita. Setuju. Jadi intinya batik ini ya yang memilih Mas Didi untuk menjalani profesi sebagai desainer, betul ya Mas Didi ya? Betul. Oke. Kemudian ini ada yang pertanyaan yang ini Mas Didi butuh suatu pandangan. Jadi sejauh mana seorang desainer ya menurut Mas Didi ya memandang batik itu sebagai material untuk sebuah desain busana? Nah ini menurut Mas Didi gimana nih? Sejauh mana nih seorang desainer memandang bahwa batik itu sebagai material digunakan untuk sebuah desain busana yang luar biasa? Monggo, ini mungkin bisa disampaikan pandangannya Mas Didi. Iya, menurut saya ini secara personal ya, secara personal. Ya, secara personal. Menurut saya bisa dari berbagai facet, dari berbagai sisi ya. Karena bagaimana seorang perancang busana memandang batik itu bisa macam-macam. Ada yang memandangnya hanya sebuah produk. Ada yang memang memandangnya itu sebuah seni yang luar biasa. Ada yang memandangnya sebuah komoditi. Itu tergantung dari cara pandang desainernya. Tetapi saya pikir sebagai orang Indonesia dan perancang busana Indonesia, kita harus mengerti tentang wastra Indonesia. Karena apa yang menjadi pembeda kita di dunia internasional adalah kekayaan budaya kita. Jadi kalau orang Indonesia nggak ngerti batik, kalau saya rasa juga masih ada yang tidak mengerti batik itu apa, batik itu hanya motif misalnya. Menurut saya itu salah. Batik itu bukan motif, batik itu proses. Berkali-kali diomongin tapi tetap salah. Begitu ya, karena memang mungkin dari background intelektualnya atau mungkin memang karena rasa ketidakpeduliannya mungkin Mas Didi ya, atau Nggak bagaimana nih? mau belajar kayaknya, Mas. Uh, oh gitu ya, nggak mau belajar untuk menjadi lebih baik ya, lebih pinter ya, Mas Didi ya. Dan menurut Mas Didi untuk penggunaan batik menjadi sebuah busana itu, apakah ada misi khusus di dalam pemanfaatan batik itu dalam Pasti ya, busana? pasti setiap orang punya mata sendiri, punya visi sendiri, punya misi sendiri. Jadi ketika batik itu ditangani oleh berbagai nama perancang busana, itu batik itu menjadi lebih kaya. Karena kalau misalnya ditangani oleh si A jadinya seperti ini, ditangani si B jadinya seperti ini, jadi ditangani oleh si C jadinya seperti ini. Itu tidak akan habis-habisnya. Dan menurut saya itu adalah satu kekayaan yang luar biasa bahwa batik itu bisa diolah demikian fleksibel dan demikian lentur sehingga bisa ditekan ke berbagai macam disiplin ilmu misalnya. Oke. Bukan hanya busana tetapi juga interior misalnya. Ya, home decoration ya. Dan Mas Didi bagaimana juga dengan dari sudut pelestariannya Mas Didi? Pelestarian sejauh Apakah dengan digunakan dengan busana dan sebagainya itu kan menunjukkan suatu bahwa kita juga terlibat dalam melestarikan batik itu sendiri atau ya, gimana? untuk saya pribadi, kalau ingin melestarikan batik, pertama harus mengerti batik itu apa. Datanglah Oke. ke museum, datanglah ke pameran-pameran. Ya. Dan yang kedua,
Kalau mau melestarikan itu harus mau membeli batik, Betul. menggunakan batik. Karena Ya. tanpa Setuju membeli batik, Mas. Ini mau ngurusan itu dolan tok iku Mas Agus iku. Nah, Ayo iya, lanjut Mas ya. Didi. Tapi ya betul toh, kalau nggak ada yang beli kan kesenian itu semuanya Betul, betul. tidak berlanjut gitu. Betul, dan belinya yang batik yang asli Mas Didi ya. Iya dong, jangan Oke, oke. print. Iya, iya, iya. Oke, jadi penggunaan batik di dalam busana itu juga wujud suatu bentuk upaya untuk melestarikan batik juga Mas Didi ya. Jadi kita memakai, mencintai, ya toh, kemudian bisa membawa busananya itu kemana-mana, ke negara manapun, sehingga kita promote lah ya untuk batik Indonesia. Betul ya Mas Didi ya? Oke. Saya ingat sekali kata-kata mendiang Mas Iwan Tirta ya. Sejauh kebudayaan yang memakai batik itu masih berlanjut, batik itu akan hidup. Nah, amin. Jadi ketika ada keris, ada tari-tarian, ada budaya Jawa, ada upacara, itu batik akan hidup. Baik, jadi mereka saling beriring ya, Mas Didi ya, saling beriring untuk ini ya, bersinergi ya. Oke, Mas Didi. Kemudian saat sekarang ini kan saat batik menjadi salah satu pilihan ya yang diolah menjadi busana kan ya, seperti yang tadi sudah dibahas. Kemudian sekarang muncul nih, banyak bermunculan nih desainer-desainer, desainer-desainer ya istilahnya apa ya, dadakan lah ya, di daerah-daerah, di mana-mana, orang yang tidak awalnya tidak tertarik membuat busana atau tidak percaya diri membuat busana, kemudian secara otodidak maupun melalui sekolah ya, mereka akhirnya banyak tertarik untuk terlibat di dalam frame designer. Ini tanggapannya Mas Didi bagaimana ini dengan adanya kayak apa ya? Jadi kayak mendadak desainer ya. Ini gimana tanggapan Mas Didi dalam hal ini, Mas Didi? Halo, halo, halo. Oh, sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi memang saat ini dalam dekade saat ini, saat viralnya batik digunakan menjadi busana, ini memang banyak sekali ya desainer-desainer dadakan menurut saya ya, karena yang awalnya tidak ada tujuan untuk menjadi fashion designer, tapi mungkin karena mereka punya passion di sana sehingga mereka akhirnya terjun di bidang desainer. Oke, Mas Didi sudah tersambung kembali? Mas Didi, halo. Mas Didi. Bentar, Mas, sabar. Oh, siap. Ini kok Jawa Timurnya loh. Sabar. Enjir. Ini Mas Didi ini kelahiran Malang loh ya, Malang loh, Arema ini ya. Jawa Timur ya Mas Didi ya. Ya, menurut saya itu satu hal yang mengembirakan bahwa kenapa orang mendadak menjadi perancang busana dan terutama batik ya. Menurut saya itu bahwa menunjukkan bahwa batik itu punya potensi yang luar biasa besar, bisa digarap oleh orang sehingga itu bisa memberikan hidup seseorang. Seperti mendiang kata Panembahan Harjonegoro Budikswan bahwa batik itu tidak bisa memberi orang itu menjadi kaya, tetapi dia bisa menghidupi seseorang. Setuju sekali. Setuju sekali. Bahwa pada kenyataannya memang batik itu sangat bisa menghidupi ya Mas ya. Syukur-syukur iso kaya. Syukur-syukur iso kaya. Oke, jadi memang jadi tanggapan pandangan Mas Didi ini sangat menggembirakan ya, bahwa bermunculanlah akhirnya desainer-desainer yang otodidak, yang juga ada yang dari pendidikan ya, dan kesemuanya meramaikan dunia fashion di batik di Indonesia ya Mas Didi ya.
pesan saya sih asal mereka juga harus mempelajari batik yang digunakan itu tepat dengan apa yang Nah, ditampilkan. betul. Nah, betul. Itu yang menjadi pertanyaan saya berikutnya ini, Mas. Jadi karena banyaknya yang mengolah busana batik itu, kain batik menjadi busana batik itu, kemudian ada beberapa desainer-desainer itu ya, yang saya sebut desainer ya, Mas ya, tanda kutip ya, artinya desainer juga mereka ya, karena mereka berkarya untuk mendesain batik menjadi sebuah busana ya. Ini yang menggunakan apa adanya kain yang ada di pasaran ya, kain batik yang ada di pasaran, atau sebaiknya mungkin custom ya, ke perajin ya, agar sesuai dengan apa yang diharapkan untuk desainnya gitu ya. Nah, ini kira-kira komentar masih bagaimana dengan hal ini? Ya, sebetulnya alangkah baiknya ketika perancang busana itu berdialog dulu dengan para pembuat batik ya. Jadi mereka juga mengerti bagaimana prosesnya, bagaimana latar pembuatan motif itu, kemudian bagaimana penempatannya. Jadi mereka mengerti. Tetapi tidak semua perancang busana mempunyai privilege untuk itu. Kadang-kadang ada yang oh ya udah karena saya harus dipakai besok atau lusa atau dalam waktu singkat. Nah itu ya beli aja di pasaran, mungkin ke Tamrin City atau apa yang nggak ngerti gitu ya. Nah itu seperti itu. Tapi kebetulan berapa hari yang lalu saya ngobrol sama Mbak Obin ya. Batik itu bukan seperti itu. Batik itu tentang proses. Jadi mereka juga harus ngerti tentang proses. Oke. Jadi harus punya pengetahuan juga tentang proses batiknya ya, Mas ya. Jadi terus untuk mereka menggunakan batik yang ada di pasaran begitu saja diambil kemudian dipotong menjadi busana, itu sah-sah saja ya, Mas ya? Menurut saya sih sah-sah aja sejauh itu memang keperluannya kemudian penempatannya tidak menyalahi aturan. Misalnya seperti yang sering kita bicarakan ya, motif jangan sampai terbalik, gurdo jangan sampai terbalik. Itu jangan sampai sebagai orang Indonesia kita malu kalau sampai itu terjadi. Betul sekali. Dan dipandang pun tidak enak ya ketika dilihat ya. Kalau bagaimana dengan buketan yang kemudian kebalik, yang mestinya ada di ujung ini ada di bawah dan sebagainya ya, Mas ya. Oke, jadi sah-sah saja menggunakan kain batik yang ada di pasaran, yang langsung beli kemudian dijahit menjadi baju. Yang penting memenuhi persyaratan-persyaratan tadi, pengetahuan tentang penempatan motif. Ya, jadi tidak semuanya harus custom ya, Mas ya. Kan ada nih desainer-desainer tuh yang pada custom ke perajin, Mas. Ini nanti aku dibuatkan ini ya, karena ini mau buat lengan, ini mau buat depan, ini mau belakang gitu, Mas. Jadi ada juga yang seperti itu. Itu jauh lebih baik seperti itu atau bagaimana, Mas? Atau sama aja? Ada plus minusnya, ketika di custom, dibuatkan secara custom, itu sekarang seluruh dunia sedang peduli tentang zero waste, tentang tentang lingkungan hidup. Nah, itu juga menurut saya juga bagus juga. Jadi orang nggak usah, aduh ngapain sih harus batik susah-susah nih, bikin desain-desain yang gitu rumit, kemudian akhirnya dibuang-buang gitu kan. Itu ada baiknya, tetapi kadang-kadang memang tidak semua perancang mode punya privilege atau kesempatan untuk memesan batiknya secara khusus dan waktunya cukup. Oke, Mas, rasanya udah dapat penjelasan panjang lebar ini ya, dan mendapat tambahan ilmu yang luar biasa. Ini Mas Pri kayaknya udah buru-buru. Ayo dong tren warnanya cepat mengerucut ke tren warna. Biar gak kehabisan waktunya. Oke, Mas, memang ini juga penting tentang pandangan-pandangan ini ya. Oke deh, yang mengikuti menuruti ininya Mas Pri ya. Ini kemudian terkait dengan tren warna ini Mas Didi ya.
Ini apakah kira-kira ada pencerahan ini dari Mas Didi ya untuk para kreator atau para perajin batik agar produknya bisa terserap ya sesuai dengan kebutuhan para desainer-desainer di Indonesia, baik desainer profesional maupun desainer-desainer yang sedang dalam taraf pemula. Ini kira-kira tren-tren warna seperti apa ini Mas Didi yang akan terjadi atau sedang terjadi di dunia fashion pada saat ini? Ya, Monggo. untuk fashion sekarang yang saya amati selalu ada 4 arah. Ada 4 arah. Empat Jadi arah ya. ya untuk warna ya, untuk warna seperti yang saya sebutkan tadi adalah warna-warna alam, warna-warna yang sejuk, warna-warna alam itu Warna krem, adem ya. beige. Warna adem ya, Mas ya. Ya, dan sebentar. Sebelum masuk ke situ, kita harus tahu ya, mengapa terjadinya tren warna dunia itu? Karena adanya pabrik-pabrik warna di seluruh dunia. Apakah itu ICI ataukah itu DuPont, itu yang menyuplai untuk warna-warna. Sebagai perajin batik pasti tidak bisa membuat warna di luar Betul. warna-warna itu, kecuali memang pewarna asli alam ya. Ya Dan alami itu ya. akan sangat mahal sekali, dan itu yang membeli juga perlu edukasi bahwa ini pewarna alam itu dilakukannya itu cukup lama dan harganya tidak murah. Itu. Oke, Ya. kembali ke tren Tapi ini warna. Mas Didi mungkin juga warna sintetis sekarang juga banyak yang bisa Oh iya iya iya. apa namanya membuat racikan yang menyerupai Betul, warna-warna adem-adem itu tadi. Salah betul, satunya warna alami. betul. Oke, mudah-mudahan bisa Betul. ya. Tetapi menurut saya sekarang kalau misalnya kita stretch out sedikit, misalnya kenapa Lasem itu terkenal dengan abang titik-titiknya? Menurut saya itu tidak bisa diduplikasi lagi. Betul. Menurut saya itu sesuatu yang hebat gitu. Ya, sudah karakter banget ya warnanya ya. Ya, Udah menunjukkan identitas dari daerahnya. Oke, Mas Didi, lanjut Mas Didi tentang tren warna. Nanti ya. saya dikomplain lagi sama Pertama Mas Pri. tentang warna-warna alam itu beige, coklat, yang warna-warna yang apa namanya natural, yang seperti itu ya. Itu menjadi seperti itu. Kemudian kedua adalah warna-warna pastel. Warna pastel Pasta mungkin ya. ya warna pastel. Warna pastel itu seperti kayak misalnya kalau di batik itu mungkin kayak Pekalongan zaman Belanda gitu ya. Ya. Pastel-pastel. Nah, itu jadi satu tren warna dunia. Kemudian yang Oke. ketiga itu bangkitnya saya lihat, saya berkesempatan untuk melihat pameran di Paris sebulan yang lalu, dan itu saya melihat bangkitnya era tahun 70-an, 80-an dan 90-an, di mana warna-warna terang itu mendominasi. Dan itu harus jadi perhatian produsen batik untuk mulai membuat warna-warna yang sesuai dengan itu, karena itu kecenderungannya sangat kuat. Itu warna-warnanya terang-terang semua. Itu warna-warna yang kayak merahnya yang di belakangnya Mas Wirato itu Itu ya, yang itu ya. terus kuning, terus Oh gitu ya. kemudian hijau pupus, kemudian birunya yang Oh. biru-biru royal blue. Wow. Nah, Oke. kemudian yang ketiga itu adalah warna yang selalu ada di setiap tren, itu adalah turunan hitam putih dan abu-abu. Ih. Jadi hitam putih itu selalu mengikuti terus ya dalam tren warna dunia ya sepanjang masa ya Mas Didi ya. Iya. Oke. Jadi kira-kira Mas Didi kenapa sih kecenderungannya ke warna-warna yang pastel tadi ya dan juga warna coklat, warna bumi lah ya, warna-warna alami itu kira-kira kenapa bisa larinya ke sana kira-kira menurut Mas Budi ini? Kalau menurut saya ini kan
dibuatnya satu produk itu untuk meng-cater, untuk melayani kebutuhan dari berbagai macam keinginan. Dan saya rasa keinginan konsumen sekarang itu tidak bisa didikte. Oh, sekarang harus warna ngejreng Iya, semua. betul. Oh, sekarang harus warna pastel semua, kan nggak bisa seperti itu. Jadi itu yang akan ditawarkan. Dan kenapa terjadinya warna-warna itu ya memang karena ada kebutuhan, dan itu adalah satu gagasan bahwa pilihan itu akan terjadi. It takes two to tango. Jadi pilihan akan terjadi ketika konsumen dan pembuat itu klop. Klik ya. Iya, ketika pembuat itu membuat sesuatu yang tidak connect dengan konsumennya, barang itu sebagus apapun tidak akan laku. Tidak laku, betul, betul sekali. Jadi kayaknya juga kaitannya dengan berharapnya sih kita purna COVID ya Mas ya. Kita udah COVID udah ini ya, meskipun masih ada, ya. Tapi COVID sudahlah ya, udah goodbye lah ya. Harapannya seperti itu. Apakah ada kaitannya bahwa kita mulai mencoba apa ya, kayak euforia warna gitu ya Mas Didi ya, jadi warna-warni, mungkin bisa jadi ya Mas Didi ya, bisa jadi psikis seperti bisa itu jadi, ya. Dan warna-warna itu adalah sebuah harapan kan, seperti batik kan sebuah doa. Betul. Dan warna juga itu sebuah harapan menurut saya. Simple as that. Betul. Jadi mungkin ada refleksi itu juga ya tentang kejiwaan dari masyarakat dunia ini ya, yang akhirnya memunculkan warna-warni itu. Tapi di tren-tren yang sekarang saya perhatikan di busana-busana batik para desainer akhir-akhir ini ada tabrakan warna-warna begitu Mas Didi ya, atau saya yang salah melihat ya? Mereka menabrak-nabrakkan warna-warna cerah itu dengan tanpa maaf ya. Kan biasanya ada pakem-pakem ya, yang ini harus harmonisasinya dengan ini. Tapi kayaknya sekarang para milenial itu membuatnya itu dengan warna-warna yang tidak mengikuti pakem ya. Itu apakah memang ini suatu refleksi juga dari mereka atau gimana Mas Didi? Begini, jadi milenial itu kan sebuah fenomena yang sangat sering dibicarakan dimanapun juga ya, di fashion juga, di batik juga. Dan ini terjadi sekarang itu adalah terjadinya generation gap. Jadi ada gap generasi. Dan seperti layaknya generasi muda dulu, itu selalu mereka itu akan memberontak kepada keadaan. Mereka tuh nggak mau yang pakem, yang apa, mereka nggak mau. Mereka ingin sesuatu yang baru. Dan itu yang akan ditampilkan oleh generasi milenial. Jadi untuk menjawab, kalau kenali pasarmu dulu. Jadi kalau misalnya, saya itu pasarnya memang anak-anak muda nih, berarti aku harus yang kayak gini nih, gayanya apa? Itu harus ngerti betul, harus survei itu. Betul sekali Mas Didi. Jadi ini tadi Mas Didi sudah menyampaikan atau memberikan bocoran pada kita bahwa tren warna-warna yang sedang terjadi dan untuk beberapa dekade ke depan ini adalah warna-warna pastel ya. Dan apa saja warna pastel, mungkin bisa browsing nih di Google nih. Warna pastel nanti akan keluar tuh di situ ya. Dan juga ada warna-warna alami yang menciptakan suatu ketenangan, warna-warna yang adem gitu ya. Dan ini sangat dibutuhkan oleh para kreator, para perajin batik ya, sebagai supplier yang menyuplai kebutuhan atas desainer-desainer fashion di batik. Matur suwun Mas Didi sudah menyampaikan atau berikan bocoran pada kami. Ini pasti pada tepuk tangan sorak gembira ini para perajin batik di Indonesia ini. Ayo bikin warna pastel ya. Mas Pri sudah terjawab ya Mas Pri ya. Ini sudah disampaikan ini sama Mas Didi ini. Ilmu atau pengetahuan atau pandangan yang luar biasa. Baik Mas Didi. Jadi untuk terakhir Mas Didi ya, untuk yang pertanyaannya Mas Didi ini. Saya tergelitik ini. Seandainya ini yang mengetahui tentang desainer kan Mas Didi ya. Kalau saya dari segi kreator atau perajin,
Mas Didi, sebaiknya kalau desainer itu menciptakan warna atau mengikuti warna, Mas Didi? Ini ini pertanyaannya memang seperti ini. Saya penasaran aja ingin tahu. Kalau seorang desainer itu sebaiknya mengikuti tren warna atau berusaha menciptakan warna? Monggo Mas Didi. Saya coba jawab. Sebagai desainer itu menawarkan bahwa tawaran itu akan disambut atau tidak, itu tergantung dari pasar. Jadi tawaran bisa berhasil atau tidak itu tergantung pasar. Saya coba jawab, ada pertanyaan dari Daniel Tenya. Itu warna musim. Fashion itu kan sifatnya musiman. Apakah seringkah kalau misalnya si perajinnya bisa mengikuti tren? Saya rasa ya seperti yang saya harus katakan tadi, si perajinnya itu juga harus mengenal betul kalau misalnya pembelinya memang sukanya seperti itu, ya jalanin aja seperti itu. Dia makin ahli, makin hebat bikin warna pastelnya, atau makin hebat bikin warna ngejrengnya, atau makin hebat bikin warna alaminya, ya monggo. Itu jadi ciri khasnya sendiri. Jangan lirak-lirik akhirnya jadinya nggak pinter-pinter nanti kita. Iya betul Mas Didi. Jadi ini juga suatu tantangan ya bagi kreator atau perajin batik di Indonesia untuk bisa mengikuti tren ya, dan bagaimana untuk memperkaya atau memperpandai lah ya dalam hal pewarnaan. Baik Mas Didi, ini narasumber kita luar biasa ya, sampai nengok pertanyaan sendiri dan kemudian menjawab sendiri. Mas Didi, matur sembah nuwun Mas Didi. Oke. Kemudian kita bagaimana Mas Agus? Apakah kita mau ke Bursa Batik dulu atau kita mau melangkah ke moderator ke narasumber yang kedua? Mas Agus, halo. Ini karena keterbatasan waktu Mas Agus ini yang ada di bandara ini. Mau Bursa Batik dulu atau langsung narasumber yang kedua ini? Mengingat waktunya sudah jam 11 kurang 5. Dalam? Nutut ya? Nutut ya? Ya, nutut. Oke, baik. Kemudian saya sudah izin sama pawangnya Bursa Batik bahwa saya diizinkan untuk beralih ke narasumber yang kedua. Oke, Mas Afif Syakur. Mas Afif Syakur. Apa kabar Mas Afif? Alhamdulillah baik. Ini Mas Afif rasanya sudah nggak sabar ini. Kami juga ingin tahu nih dari sudut perajin kreator batik ya, karena Mas Afif ini di samping perajin atau kreator batik juga seorang desainer. Tapi kali ini saya akan menanyakan selaku beliau ini sebagai perajin kreator batik tentang keterlibatan desainer dalam menggunakan batik dalam karyanya. Monggo Mas Afif, mungkin jawabannya singkat padat sehingga waktunya bisa nutut. Monggo. Mungkin saya kilas balik ke belakang. Bagaimana perjalanan sebuah batik dan batik itu menjadi tren atau batik itu menjadi bagian daripada perjalanan sebuah fashion. Itu mau saya tanyakan yang kedua Mas Afif, tapi nggak apa-apa. Jadi sudah terjawab. Jadi yang kedua saya akan menanyakan perjalanan batik ini terkait dengan tren. Ya udah, nggak karena ya saya harus bercerita itu dulu ya. Iya, monggo. Jadi kalau bercerita batik itu tadi Mas Didi sudah menceritakan bahwa itu sebuah proses ya. Dan batik itu terjadi, itu kan pada dasarnya terjadi sebuah batik karena kebutuhan, baik itu berupa simbol atau kebutuhan sesuatu yang membuat sesuatu yang keindahan ya. Nah, keindahan itu kan hubungannya dengan, karena batik itu alat penutup tubuh ya, bagian dari fashion ya. Jadi kalau melihat perjalanan tentang warna, mungkin kita kilas balik bahwa awal batik yaitu dengan wedelan warna biru. Setelah itu kita mengenal warna soga. Setelah itu menjadi istilahnya dua negeri ya, dari biru menjadi soga. Terus kita mengenal warna bang-bangan dari lasem. Nah, terus akhirnya kita mengenal bang biru. Ya, itu kan sebuah perjalanan ya. Nah, setelah wedelan, biru, sogan, setelah itu mengenal warna merah, bang-bangan, setelah itu mengenal biru. Nah, dari ketiga itu maka
mengenal warna tiga negeri, yaitu ya biru, merah, sogan. Ini menurut saya ini sebuah perjalanan ya, dan ini bagian daripada apa namanya fashion. Ya, bagian dari fashion. Dan akhirnya adanya orang asing yang di Indonesia, batik pengaruh Cina, agar adanya warna-warna yang memang menjadi bagian apa namanya ornamen dengan pewarnaan seperti batik Cina, batik Belanda, batik Jawa Hokkien dan lain sebagainya. Nah, di sini menandakan bahwa kebutuhan akan sebuah apa namanya pakaian, selain itu bagian dari apa namanya simbol, ada semacam keindahan yang dibutuhkan oleh seorang pemakai, dan ini menjadi satu perjalanan, dan ini bisa menjadi apa namanya satu keadaan. Jadi suatu ketika kita lihat pameran, oh itu batiknya ini berarti terjadi di tahun sekian. Nah, ini sebenarnya sebuah tren. Nah, Mas Didi pun sudah pasti tahu, oh ini adalah lengannya lonceng dan lain sebagainya. Oh ini trennya tahun sekian. Itu Mas Didi ahlinya. Mungkin saya bercerita tentang batiknya ya. Tahun berapa gitu ya. Nah ini sebuah perjalanan yang tidak mungkin kita pungkiri. Dan perjalanan ini itu berdasarkan pertama riset, berdasarkan yang kedua seperti Mas Didi katakan, bahwa seorang konseptor atau desainer atau yang mencipta memberikan tawaran kepada masyarakat luas. Dengan adanya dia pertama menjual kain hanya wedelan biru putih, setelah itu dikasih soga, setelah itu menjadi bank biru, setelah itu menjadi ini, dan ini adalah penawaran-penawaran yang diberikan oleh konseptor atau desainer ataupun pengrajin daripada batik itu sendiri. Nah, waktu berkembang ya, dan alih fungsi di mana batik tadinya di bawah akhirnya menjadi ke atas ya di eranya Mas Iwan Tirta. Ya. Nah, alih fungsi ini mempengaruhi daripada apa namanya konsep ataupun daripada batik itu sendiri. Dan konsep itu memang tidak semata-mata seperti itu. Itu semuanya berdasarkan riset. Dan kalau Mas Didi mengatakan bahwa setiap warna itu pasti ada 4 bagian, itu pasti ada ya. Cuman kalau saya ke 4 bagian itu saya mengembalikan ke alam ya. Jadi ada akan warna-warna terang seperti buah yang memang warna-warna merah, hijau dan lain sebagainya. Ada yang warna-warna memang hitam putih, abu-abu. Ada yang menurut saya yang memang warna soft, warna udara dan sebagainya. Ada juga warna-warna yang menurut saya kayak batu, tanah, warna bumi itu warna. Nah, semua ini setiap tahun selalu ditawarkan oleh semua desainer. Nah, pada saat ini menjadi mana yang disukai, menurut saya sosial, politik, budaya daripada karakteristik itu akan mempengaruhi. Ya, jadi sosial, politik, budaya itu akan berpengaruh. Ya contoh lah, kalau politik kita tahu warna-warna itu dan lain sebagainya. Sosialnya juga kita tahu yang akan memakai siapa. Ya, budayanya juga ini menjadi bagian. Nah, ada satu lagi yang juga Mas Didi sampaikan, kalau milenial yang memang maunya eksperimen, dia tidak mau apa yang ada. Nah, ini juga menjadi bagian. Dan saya berpikir batik masa depan ini harus menjadi kaum milenial eksperimen yang memang tidak nampak seperti batik. Itu mungkin di warnanya ya. Tapi di konsep desain atau konsep pola, kita melihat bagaimana keberhasilan Mas Iwan Tirta menyederhanakan motif dan membesarkan motif, di mana motif itu pada saat dipakai di atas panggung dengan jarak 20 meter dan lain sebagainya tetap masih kelihatan. Ini dibutuhkan seorang konseptor, seorang desainer, teman-teman. Jadi desainer itu tidak mengolah hanya batik yang ada, tapi dia sudah berpikir bahwa budaya rintang warna dengan batik diolah sedemikian rupa alih fungsinya untuk menjadi suatu produk fashion atau produk busana. Karena menurut saya batik ini istilahnya bisa diciptakan di dunia hanya satu. Cuman tinggal istilahnya
tinggal kita mau menempatkan. Mungkin dulu ada buat Winnie Mandela, buat presiden siapa, atau buat Ratu Elizabeth dan lain sebagainya. Ini kan bisa tercipta satu. Nah, kalau ini bisa terrealisasi oleh teman-teman desainer dan pengrajin atau pembatik punya punya misi visi yang sama, pandangan yang sama, mewujudkan itu akan menjadi indah sekali. Batik sebagai komoditas biarkan itu fungsinya sebagai komoditas ya, tapi batik sebagai ekonomi ini harus berkembang dan kita akan tercipta batik-batik yang akan datang. Nah, itu kita tinggal membelah ke arah yang mana, sosial budaya politiknya atau menjadi kaum milenial dan lain sebagainya. Nah, itu kita memang memerlukan riset ya. Dan kami bangga ya, teman-teman desainer sudah melakukan itu. Selain mempadu-padankan dengan dengan material lain yang menurut saya batik itu tidak akan ketinggalan ya. Dan wastra kita itu juga bukan batik saja, tapi batik menurut saya itu kan akan lebih mudah diarahkan menjadi suatu produk fashion daripada yang kayak tenun yang harus karena tebal dan lain sebagainya. Jadi apabila ini menjadi sebuah batik yang satu, hortikultur itu memang sudah selayaknya karena fungsi batik itu sendiri. Oke, jadi sejauh ini Mas Afif, apakah kalau menyimak tadi dari pembicaraan Mas Afif ya, itu sejauh ini apakah Mas Afif sudah melakukan pengembangan kreativitas bersama dengan para desainer terkait etika, estetika penggunaan batik yang diolah menjadi busana itu tadi? Ya, apakah sudah pernah melakukan itu, Mas? Sudah. Dan kita semuanya sebenarnya sudah melakukan itu ya. Kita tahu di tahun-tahun 70-an bagaimana lewat pintu gerbang Denpasar Bali kita ekspor batik ya. Kita lihat batiknya yang sederhana sekali. Nah, itu kan ekspor kemana nih? Ekspor kemana, Mas Afif? Kebanyakan ke Amerika, ke Australia gitu. Itu kan dulu yang batik-batik santung kemeja itu loh. Nah itu kan perpaduan antara pengrajin sama konseptor atau desainer luar yang dia melihat proses rintang warna yang bisa mengikuti perkembangan zaman yang bisa dijadikan satu produk fashion. Ya, walaupun berjalannya waktu Uniqlo memprintingkan itu. Nah, itu kan istilahnya kejayaan kita di tahun 70-an kan akhirnya jadi tidak. Nah, itu nanti kita ngomong sisi lain ya. Nah, tapi sebagai produk kujul itu juga sudah dilakukan banyak teman-teman desainer Jakarta. Ya, Mas Didi Budiarjo yang mengombinasikan dengan sulamannya, dengan payetnya dan lain sebagainya, sudah menempatkan batik ini menjadi tempat yang mulia sebagai komoditas ekonomi. Nah, kalau sebagai komoditas budaya mungkin kita berbicara lainnya. Nah, ini saya katakan bahwa batik ini bisa mengikuti perkembangan zaman, bahwa batik ini bisa mengikuti tren, dan tren itu sebenarnya ditawarkan oleh kita, oleh para pengrajin ya. Jadi setiap pengrajin dan karakteristik pembatikan itu jangan berpikir oh ini lagi trennya batik Jogja dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah bagian yang ditonjolkan oleh desainer-desainer yang akhirnya itu menjadi branding. Ya. Tapi di lain pihak, jadi maksud saya gini, kayak dulu zamannya Gus Dur ada batik Gus Dur, itu karena seorang tokoh pemimpin dia memakai dan akhirnya menjadi trendsetter. Iya, trendsetter ya. Desainer desainer yang mumpuni, dia mampu membranding satu produk mana dan itu akhirnya menjadi trendsetter dan semuanya. Dan menjadi trendsetter itu adalah bagian daripada para desainer itu sendiri. Jadi kalau ditanya tadi trennya bagaimana, Mas Didi, dia punya trendsetter sendiri. Dia tidak akan ngikutin apa. Dia pasti sesuatu yang beliau ciptakan dan itu akan menjadi branding dan itu adalah Didi Budiarjo. Nah, seperti halnya dalam hal batik pun demikian, ya. Jadi menurut kami sebenarnya tren itu sendiri bisa diciptakan oleh kita sendiri dengan kita riset, dengan kita menunjukkan bahwa kita ini untuk kemana produk yang kita buat ini. Nah, iya, Mas Afif.
Sebetulnya tadi Mas Didi kan memberikan suatu gambaran pandangan ya Mas Afif ya. Jadi memang itu sangat dibutuhkan bagi para perajin batik dan juga para desainer-desainer pemula di mana mereka harus memproduksi yang seperti apa biar bisa diterima di pasaran. Dan tadi luar biasa Mas Didi udah kasih dan saya setuju itu ya. Jadi memang sekarang ini saya lihat beberapa hari-hari bulan terakhir ini memang karena saya sering ikut pameran ya. Jadi saya melihatnya memang warna-warna pastel dan warna alami. Nah itu Mas Nonot, saya ngomong sekali lagi. Mas Wira, Mas Wira. Nanti saya takutnya gini loh, Mas Wira mengatakan bahwa Mas Didi ngomong soft. Suatu ketika orang bawah bikin soft, nggak taunya nggak laku, Mas Didi yang dimarahin loh nanti. Enggak dong. Iya. Kita yang enggak dong. Itu kan hanya untuk acuan dan itu kan bukan. Pandangan, jadi sebenarnya pengrajin itu mampu membuat produk unggulan yang dimana itu menjadi tren atau spesifikasi daripada pengrajin itu sendiri. Ya. Nah, apabila ngikutin tren itu hanya sekedar inspirasi. Artinya itu bukan Mas Afif, artinya itu kan bukan suatu perintah ya. Jadi Mas Didi tidak memerintahkan. Cuman Mas Didi ngasih pandangan dong, boleh dong ya, karena Mas Didi kan dipandangnya sebagai figur yang tahu tentang warna-warna yang sedang berkembang, yang sedang viral di dunia profesional. Jadi ya oke lah. Jadi kita juga seneng nih para perajin punya pandangan itu. Dan kemudian pertanyaannya ke Mas Afif ini, kalau tadi disebutkan ada wedelan biru putih itu perjalanan ya. Iya. Ini bagaimana peluang atau kesempatan dari warna-warna yang dalam fragmen yang dahulu itu ke depannya ini? Apakah itu tetap diminati atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya sebuah tren itu kayak lingkaran, ya. Tadi juga Mas Didik mengatakan beliau ke Paris melihat desain-desain tahun 70, 80-an diolah lagi. Itu juga semata-mata tidak mengolah lengan lonceng ibaratnya ataupun enggak, tapi inspirasi itu dibangkitkan lagi. Nah ini adalah bagaimana keahlian seorang desainer. Baik itu desainer baju atau desainer batik, bagaimana mengolah itu. Nah, saya mengatakan modelan atau biru itu warna yang seperti hitam putih itu pasti aman. Sampai manapun orang pasti akan ada. Panjang masa ya. Ya, yaitu ada warna-warna yang memang seperti itu. Ada yang fanatik dengan warna-warna itu memang Mas Afif. Jadi hanya menyukai warna hitam putih gitu, memang ada. Nah, sekarang kan tinggal konsep daripada desain kalau desain warnanya. Taman kan desain motifnya itu kan akan berkembang. Dia akan menuju ke milenial kah? Dia akan menuju ke klasik kah? Nah, dari bagian-bagian itu tinggal menempatkan ada di mana. Oke. Jadi ini apa? Dan saya paling setuju inilah ke depan janganlah pernah membeli batik tapi usahakan dandake atau nempakan batik. Karena dengan membeli batik itu hanya seperti itu. Enggak. Kalau dengan nempakan batik itu konsep pemesan dan konsep pembeli itu duduk bareng. Itu sebenarnya ke depan itu menjadi kreativitas. Tidak semuanya punya privilege ke sana, Mas Afif. Harusnya gitu. Apalagi nggak semuanya punya privilege di situ. Jadi Mas Didi setuju kan? Ya Mas Didi ya. Jadi kan ini kadang-kadang kan pemesanan untuk custom itu juga memakan biaya, memakan waktu yang lama, terus belum tentu nanti hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan. Kan itu adalah faktor-faktor yang menjadikan desainer-desainer itu juga kadang-kadang menggunakan batik-batik yang sudah ada di pasaran, Pak Afif. Tapi memang kalau saran-saran untuk ke sana sih boleh lah ya. Jadi kita kalau buat satu custom di perajinnya itu akan menghasilkan suatu busana yang memang sesuai dengan yang diharapkan. Tapi memang itu tadi kendalanya faktor-faktor itu tadi. Suwi biasanya lama di perajinnya ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu ada suatu pandangan yang luar biasa dari Mas Afif ya. Dan kemudian Mas Afif kalau Jogja itu terkenal dengan sogan Jogja yang cenderung ireng ya, gelap ya Mas Afif ya. Ya tahu Mas Afif. Nah, jadi sogan Jogja yang cenderung gelap dan kemudian sogan Solo yang istilahnya merah kuning
kuning juga ya. Ya, Kuning soga dan berlian atau soga emas. Nah, soga emas ya. Itu peluangnya. Nah, ini tadi aku nanya yang warna-warna yang model dan sebagainya. Sekarang tren warna untuk persoganan ini kira-kira bagaimana Mas Afif? Ya. Sebenarnya gini ya Mas Bella, kalau kita tahu ya, Jogja itu kan dulu Jalan Parangtritis itu kan sentranya batik ya, baik batik cap maupun batik tulis. Sekarang sudah jadi hotel semuanya ya. Nah, kita kalau lihat percaturan perbatikan di tanah air ya, daerah yang mampu tetap memproduksi dan eksis batiknya adalah daerah yang mampu mengembangkan kreativitas baik pola maupun warna batik itu sendiri ya. Jadi pada saat Jogja dulu mungkin orang tidak mampu alih fungsi hanya membuat jarik-jarik saja. Ini di Jogja pengrajin batik itu jadi kecil karena kreativitas dia hanya sebagai komoditas budaya. Dia tidak mampu inovatif dengan warna dan lain sebagainya. Itu sebelum saya menjawab masalah tren sogan ataupun apa. Nah, pada saat kayak orang Pekalongan ataupun Solo dengan tokohnya Pak Gotik Swan dengan instruksinya Pak Karno bahwa batik Jogja diberi warna seperti Pekalongan, batik Solo diberi warna Pekalongan, orang Pekalongan sendiri diberi motif semen seperti Jogja dan sebagainya. Nah, ini perkembangan ini berjalan pesat, bisa mengikuti fungsi dan bisa mengikuti kebutuhan dalam perjalanan itu apabila daerah yang mampu berinovasi lebih. Tapi pada saat daerah yang tidak mampu inovasi lebih, ya dia start. Dan akhirnya seperti Jogja banyak orang yang kolab tidak punya industri batiknya itu sendiri. Tapi di lain pihak kalau masalah warna, ya masalah warna itu kan akan selalu abadi di empat segmen itu empat pokok dari warna. Kalau saya mengatakan kalau tadi Mas Didi kan warna ngejreng, kalau saya itu mengatakan warna kayak buah-buahan dan lain sebagainya, terus hitam putih, terus warna soft, terus warna alam batu. Nah, itu semua sebenarnya dibutuhkan semuanya. Tergantung sosial, budaya, politik daripada seseorang. Nah, semua memang dibutuhkan Mas Afif. Warna dibutuhkan. Kira-kira. Ya. Nah, pada jadi saat semua punya persentase yang sama nih. Oh, beda. Punya persentase yang sama nih. Ya, bukan. ini, Kalau masalah persentase itu kan pada saat kita launching ke masyarakat, sing seneng warna sogan-sogan kan tertentu. Mungkin yang seneng soft-soft Bu Adila Melan. Itu karakteristik ya. Nah, mungkin kan di sini pada dasarnya kita upayakan berikan. Cuman kan daripada karakteristik sosial budaya dan politik ataupun masyarakat itu kan saya nggak mungkin pada saat Bu Adila Melan datang ke rumah saya bukakan warna sek ngejreng, itu kan saya nggak mungkin. Nah itu. Nah pada saat Mas Didi Budiarja juga dia presentasi tentang ininya, dia riset. Saya mencoba warna ngejrengnya ini, saya mencoba warna softnya ini, soganya saya tampilkan dengan ini, ininya dengan ini. Itu saya yakin Mas Budiarja dengan keahlian beliau itu, riset. Ditempelkan dulu di boneka, ditaruh sini, ini estetikanya, ini padu-padanya, ini sebenarnya tidak semua orang mampu itu, dan ini adalah keahlian. Dan ini menurut saya maestro tersendiri orang yang mampu mempadu-padankan ya seperti Mas Budiarja itu sendiri. Mas Didi Budiarja ya, luar biasa ya. Ini tambah dua rame narasumber ini luar biasa. Tambah rame. Pada dipotong dulu. Pada hari ini ya. Ramenya di-cut dulu. Iya, ini mau tak cut Mas Agus. Jadi aku tambahin sebentar. Batik itu bukan tentang harga, batik itu tentang rasa. Nah, ini ada tambahan dari Mas Didi. Batik itu bukan soal tentang harga, tapi soal rasa. Ya, jadi rasa seperti apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah karya gitu ya. Kira-kira Mas Didi ya? Iya. Oke. Jadi dalam berkarya kita tetap memandangnya batik itu soal rasa, bukan soal harga. Harga berapapun kalau memang rasanya dapat ya oke lah.
Oke, baik Mas Didi matur suwun ada tambahan itu tadi dan kemudian Mas Agus ayo bursa batiknya. Ayo. Waduh, menarik sekali nih. Tadi sudah mulai hangat ini apa Mas Habib, Mas Didi, apalagi terakhir nih Mas Didi menambahkan roso. Memang batik itu salah satunya juga roso. Roso itu salah satu roh dari batik kalau menurut saya ya. Tanpa roso batik itu hanya sekedar kain dilukis-lukis saja. Gitu. Menurut saya begitu. Canting. Baik, terima kasih ini Ivan bisa disiapkan. Terima kasih. Seperti biasa setiap Zoom kita selalu mengadakan bursa batik untuk membantu penjualan dari rekan-rekan kita atau semua anggota PPBBI yang tergabung secara bergiliran untuk ikut menjualkan. Biasanya bursa batik kita selenggarakan setiap 2 minggu sekali mengikuti Zoom ya. Hanya kali ini karena memang Zoom dalam hari batik itu seminggu sekali ya, setiap minggu. Kita setiap minggu sampai November ada Zoom dalam rangka hari batik. Tetapi bursanya tetap setiap 2 minggu baru kita ganti. Jadi bursa yang sekarang masih melanjutkan bursa yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin ini alhamdulillah luar biasa dalam 1 minggu kemarin pecinta batik banyak sekali yang membeli batiknya. Terima kasih sekali lagi. Banyak juga yang hadir di sini yang sudah memesan batik-batiknya. Untuk yang belum ada di chat katalognya bisa dibuka, monggo. Atau kalau memang ada kesulitan nanti bisa hubungi saya di nomor 081 2929 6628. Baik, nyuwun sewu nih Mas Apip, Mas Didi dan Mas Wira. Saya potong sebentar untuk iklan ya. Iklan sebentar. Nggak apa, monggo. Ya, baik, karena diburu-buru waktu juga ya, monggo. Untuk batik kali ini masih spesial dengan batik pendulum ya. Batik pendulum yang waktu itu ya, minggu kemarin ya. Nomor 1, 2 ini batik pendulum yang sangat indah sekali. Sudah sold ya. 1, 2 sudah sold. 3, 4 itu masih tersedia. Nomor 3, 4 masih tersedia. Monggo. Ini motifnya juga ada motif tarian ikan koi dengan lantar lintasan galaksi. Ini salah satu penemuan kreasi batik yang luar biasa dari Batik Komar atau Bapak Haji Komarudin Kudia. Kemarin sudah dipresentasikan apa itu batik pendulum ya. Bukunya juga sudah terbit. Bukunya sudah terbit, yang sudah memesan hari ini akan mulai didistribusikan. Untuk yang ingin memesan buku batik pendulum, boleh di chat Zoom ini boleh dipesan buku batik pendulumnya. Harganya 350.000, ada tutorial untuk membuat batik pendulum dan lain-lain. Monggo, silakan dipesan bukunya. Baik, nomor 56 masih tersedia. Ini warna biru, warna ungu dan hitam ya. Hitam kelip bintang di tengah malam ini. Bagus sekali. 56 masih tersedia. 78 juga masih tersedia. Nomor 9 masih tersedia. Nomor 10 sudah sold. Pijar Cahaya Malam sudah sold. Nomor Sinar Kejora nomor 9 masih. 11 sudah sold. 12 masih ada 12. Cahaya Typhoon ini indah sekali warnanya. Harganya murah nih, 3,85 dari bahan katun primis. Nomor 13 masih tersedia. 13 masih tersedia, harganya juga 3,8. Nomor 14 nih hitam putih, sudah sold nomor 14. Kemudian nomor 15 masih tersedia. 15 sudah sold 15 ya. Sudah sold. Nomor 16 masih tersedia. Ini hitam putih dengan ada rona warna merah nih, bagus sekali. Monggo nomor 16. 17 18 ini masih tersedia. Ini warnanya monokrom tapi indah sekali ya. Indah sekali ini. Kemudian 17 18 masih tersedia. 19 20 juga masih. 19 20 ini biru. Warna biru, tetapi ini warna biru indigo atau sintetis ini Pak? Mana yang ini? Biru sintetis ya? Sintetis. Oh ya, sintetis. Kalau yang indigo kemarin sudah sold semua ya pada saat Zoom live, yang indigonya, yang warna alam. Yang warna alam kemarin spesial sekali karena diwarna oleh Pak Zahir. Pak Zahir yang baru saja melonsing buku tentang warna biru indigo ya, warna biru indigo di Australia. Sekarang mungkin masih berada di Australia Pak Zahir.
Baik, untuk selanjutnya nomor 21, 22 batik Cirebon, 21 sudah sold, 22 sudah sold ini. Tadi di WA sudah sold, 23, 24, 25 batik Cirebon juga sold. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah membeli batik Cirebon. Kemudian batik Bangkalan Madura, 26, 27, 28, 29, 30. Ini batik-batik gentongan. Ini gentongan yang spesial sekali dari Tanjung Bumi, Madura. Harganya ada yang serimbitan. Ini gentongannya bagus sekali nih, nomor 2930. Gentongan asli. Kalau ini kami jamin gentongannya ini adalah gentongan asli dengan menggunakan warna indigo. Indigo dari Madura ya. Kemudian nomor 31, 32, 33 ini dari batik Pati. Ini sepertinya ada yang sudah sold satu, nomor berapa saya lupa ya. 31 kalau tidak salah, nomor 31 sudah sold dari Pati. 31 sudah sold, 32, 33, 34 dari Pati masih tersedia. Kemudian 35 yang sudah sold, ya 35 sudah sold dari Pati. Kemudian dari Jogja, ini batik-batik nitik karya anggota kita dari Jogja, nomor 36, 37 sudah sold, 38, 39, 40 masih tersedia. Kemudian dari batik Palembang dengan motif warna-warna bangreng, ini warna khas sekali untuk daerah Palembang ya, bangreng dengan sedikit sentuhan warna biru ya. 41 ini capnya murah sekali nih, 225.000. Ini bisa dijahit dipakai sarung untuk bapak-bapak ya. Harganya 225.000. 41 sudah sold, 42, 43, 44, 45 masih tersedia. Monggo. Kemudian kita ke ujung timur, Jawa Timur ya, dari Banyuwangi. 46 ini sudah sold, nomor 46. Kemudian 47, 48, 49, 50. Ini karya dari anggota kami dari Banyuwangi. Masih tersedia, harganya murah. Ini asli tulis. Asli tulis 275. Monggo. Kemudian ke Pamekasan. Pamekasan ini salah satu anggota kita yang ada di Pasar 17 Pamekasan ya. 51, 52, 53, 54 masih tersedia. 54 sudah sold. Harga 350.000. Monggo silakan. Kemudian 55 juga masih dari Pamekasan. Nah, ini dari Pamekasan kita melompat ke Sumatera ya, ke Padang ya. Ini ada dari batik-batik daerah Minang. 56, 57 masih tersedia, monggo. 58, 59 sudah sold, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah membeli batik-batik Minang ya. 60 sudah, 60 masih ada, monggo. Kemudian kita kembali ke Jawa Timur di Probolinggo, kota yang terkenal dengan buah mangganya ya. 61, 62, 63, waduh sudah sold, alhamdulillah. Terima kasih sekali buat pecinta batik yang sudah mengadopsi. 64 ini motif kembang dilem, kembang dilem ya. Ini khas dari daerah Probolinggo. Masih tersedia batik tulisnya, monggo. Kemudian 65 masih Probolinggo, masih tersedia, monggo. Dan kita kembali ke daerah Jawa Tengah. 66, 67, 68, 69, 70 ini dari batik dari daerah Lasem dengan 2 juta. Monggo, ini cantik-cantik sekali batik Lasemnya. Kemudian kita ke Pamekasan. Nomor 71, ini serimbit masih tersedia. 72 sudah sold. 73 masih tersedia. 73 sudah sold. 73 sudah sold. 73 sudah sold. 74 masih tersedia. 75 sudah sold. Ini adalah serimbitan dari Pamekasan Madura, terdiri dari 2 kain dan 1 selendang. Harganya murah sekali. Bahannya primisinan. Nah, kita kembali ke daerah Jawa Barat. Batik Kasumedang. Harganya 300.000 dapat 250. Ya, ini bahan mirip set ya. Harganya 300.000. 77 masih tersedia, 78, 79, 78 sudah sold, 79 masih, 80 sudah sold. Ini dapat 2 piece, harganya 300.000, batik cap dari bahan sintetis. Kemudian kita kembali ke Lasem. Nomor 8, 10, 1, 82, 83, 84, 85. Ini batik-batik Lasem. Nomor 84 sudah sold. Terima kasih. Nomor 84 barusan ada yang WA ke saya sudah sold.
Monggo, ini batik-batik lasem dari harga 675 hingga 1.950.000. Kemudian kita ke batik Sampang, Sampang Madura, Sampang Madura. Ini lucu sekali nih, motif bebek. Monggo nih, harganya 225. Masih tulis nih, batik Sampang. 86, 87, 88, 89 masih tersedia. Nomor 90 sudah sold. Nomor 90 sudah sold dari Sampang. Baik, matur nuwun buat yang sudah membeli batik Sampang. Nomor 91 batik Sampang juga masih tersedia. Kemudian kita kembali ke Solo, Ini ada batik-batik sogan dari bahan sutra dan sutra TBM. Harganya 4.500.000, 6.000, 7,5. Monggo. 92, 93, 94, 95 dari bahan-bahan sutra semuanya. Ini sarung selendang ya, setelan ya. Sarung selendang setelan. Kemudian 96 batik Cirebon sudah sold. 97, 98, 99 masih tersedia batik Cirebon. Batik Cirebon. Baik. Kemudian kembali ke Madura. Nomor 100 batik Pamekasan motif Moramo. Oh sudah sold. Sudah sold. Terima kasih. Kemudian 102, 103, 104 ini batik-batik Pamekasan. Ini nama-namanya juga khas dengan bahasa-bahasa Madura ya. Ada karpotean. Karpotean itu maksudnya dasar putih ya. Sekar dengan dasar putih. Mudah-mudahan benar ya apa yang saya sampaikan. Baik. Monggo masih tersedia. Nah, ini kita ke batik Bengkulu, batik Besurek 105 sudah sold. 106, 107, 108 masih tersedia. 109 dari batik Besurek Bengkulu sudah sold. Kemudian kita ke arah Jawa Barat. Ini ada batik Indramayu Cap. Oh, ini buat penggemar kopi, silahkan. Ini ada batik dengan motif kopi robusta dan peralatan kopi lain. Ini satu kreasi baru dari pembatik Indramayu ya. Nomor 110, 111. Ini masih motif kopi. Kemudian 112 itu motif nelayan 112. Ya, khas dari daerah Indramayu pesisir ya. Kemudian 113 motif kapal kandas, 114, 115 complongan Indramayu sudah sold. Terima kasih. 116 juga complongan Indramayu masih tersedia. Kemudian kita ke arah Kota Apel Jawa Timur dari Malang ya. 117 masih 117 sudah sold. 118, 119 masih tersedia. 120 dan 121 dari Malang sudah sold. Ya, sudah sold. 121 sudah sold dari Malang. Matur nuwun. Kemudian kita ke Lasem 122, 122, 123, 124. Harganya murah, ini masih tulis 250.000, monggo. 125 sudah sold. 125 sudah sold. 126 ini batik Surabaya. Batik Surabaya motifnya hokoke masih tersedia. Kemudian 127, 128 ini batik khas Kedungguni Pekalongan dengan tanahan-tanah Kedungguni. Monggo. Ini selendang ATBM. Monggo harga 1,9. Kemudian kita ada di Kota Kretek, batik Kudusan. Ada motif kapal kandas, ukir gebyok, kemudian motif cengkeh ada 3 batik-batik dari Kudus. Monggo. Kemudian kita kembali ke Pekalongan 132, 133. Ini batik cap dengan warna alam ini, dengan warna alam. Tulisan di sini warna alam di data saya ya. Kemudian 134 ini selendang sutra organdi, 105 sudah sold. Harganya 400.000. 136 masih tersedia selendang sutra organdi. Kemudian kita ke Cirebon, 137 batik Loksan masih tersedia. 138 kotak tambal ini sudah sold. Tadi ada yang WA ke saya. Kotak tambal biru Cirebonan sudah sold. 139 masih tersedia. 140 motif tulpen atau tulip sudah sold. Kemudian 141 motif alas-alasan sudah sold. Ini kemudian 141 motif ayu temurun dari Jogja. Warna biru indigo sudah sold barusan. Terima kasih Ibu yang hadir di sini. Barusan chat di saya. 141 sudah sold. Terima kasih. Sudah membeli batik sekitar 10 menit yang lalu ya. 142, 143, 144, 145 motif-motif Jogja yang dengan warna-warna indigo. Monggo masih tersedia. 145 terakhir warna sogan, motif parang kerton sogan, batik tulis kain panjang 2 sisi. Monggo, ini masih kalau masih tersedia mau diadopsi harganya 4,3. Ini karya pembatik dari daerah Imogiri.
Baik, terima kasih untuk hari ini. Bursanya sudah saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sudah mengadopsi batik-batiknya. Alhamdulillah cukup banyak ya yang terjual. Terima kasih. Untuk yang masih ingin memesan bisa chat di Zoom atau bisa langsung WA saya, nomor ada di chat Zoom. Baik, matur nuwun Mas. Baik, Mas Wira, Agus. Terima kasih dari menyempatkan tadi. waktunya. Kita udah lihat batik-batik Ke Jawa Timur ini, waduh, anggota ini PPB. laris sekali nih Jawa Timur. Iya dong. Iya dong. Pamekasan, Sampang, Ya, Malang, Probolinggo. Iya. Ini belum semua. Ini belum semua, Mas Agus. Ini belum semua. Gantian, Mas. Gantian. Iya, ini belum semua. Kalau semuanya tampil, wow. Kita gantian. Cuma tadi saya nunggu batiknya Wira kok gak ono ya. Nah, ini ada batik Surabaya, batiknya Sopo ya. Ada satu Surabaya itu. Mungkin perajin lainnya dari Surabaya. Iya. Nah, wis batik Wira iku wae. Batik Wira iku wae. Iwak iku wae. Mungkin bisa saya sampaikan ke semuanya bahwa perajin-perajin ini kita setiap ada bursa selalu kita tawarkan di grup siapa yang ikut. Memang tempatnya terbatas ya. Kita hanya menyediakan sekitar 20 perajin dengan satu perajin 5 atau 6 foto ya. Karena kalau terlalu banyak lebih dari 200 foto jenuh juga ya. Efektif juga ya. Dan jenuh ya. Jadi setiap periode kita akan selalu tawarkan secara terbuka ke seluruh anggota APPBI yang ingin ikut. Itu yang selama ini 2 tahun lebih bisa APPBI lakukan untuk anggota-anggota kami, perajin-perajin kami menjualkan batik. Mungkin hanya 1, 2, 3 atau mungkin 4 yang laku. Kadang semua foto dikirim tuh laku loh Mas. Kadang semua foto dikirim laku, alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Udah jam segini loh, nanti ketinggalan pesawat loh. Nanti ketinggalan pesawat. Ayo wes. Monggo, matur nuwun. Matur nuwun Mas Agus. Oke, luar biasa Mas Agus ya, dalam waktu yang sempit bisa menyampaikan bursa batik dan alhamdulillah banyak yang mengkoleksi, banyak yang meminang batiknya. Oke, kita lanjut lagi ke Mas Afif. Tadi mungkin ada pokok bahasan yang perlu disampaikan lagi Mas Afif. Mas Afif. Ya Mas Mila. Mas Afif, tadi kaitannya dengan eksistensi ya dari batik dari warna sogan itu sendiri di dalam perhelatan fashion ini ya ke depan ini, bagaimana barangkali ada tambahan-tambahan lagi Mas Afif? Ya, mungkin kan gini ya, warna sogan ini kan di dalam batik ini kan warna abadi ya, warna warna batik klasik yang selalu mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan di warna-warna sogan ini juga menjadi bagian budaya, yaitu hubungannya dengan batik daur hidup, di mana motif-motif tertentu dengan semuanya menggunakan warna-warna sogan itu sendiri. Dan saya mengatakan bahwa sogan ini kan punya karakteristik yang kuat ya dalam sebuah batik. Walaupun setiap daerah pembuat batik sogan ini punya karakteristik yang berbeda ya. Orang mengatakan orang tidak mungkin membuat soga yang yang kuat seperti orang Jogja, atau orang juga tidak membuat soga belian atau soga emas seperti Solo dan lain sebagainya. Terus soga warna yang dilakukan oleh masyarakat Pekalongan yang menurut saya itu juga satu pengembangan baru. Dan itu juga terinspirasi dari beberapa daerah. Akhirnya kita melihat ada soga hijau, soga merah, soga ini terakota. Ya, punya Jawa Timur ya. Menurut saya itu menjadi satu bagian. Dan setiap pengrajin akan menawarkan atau menyampaikan produk-produknya dalam bentuk soga yang bermacam-macam. Nah, cuman tinggalkan bagaimana menyiasati fashion designer itu dengan warna-warna yang basic soga itu sendiri. Jadi karena kan orang sudah kadang punya identik nek sogan itu kaya pejabat atau sogan itu identik dengan tuwek dan lain sebagainya. Nah, di sini kan memang dibutuhkan. Pada dasarnya malah menurut saya seorang desainer yang mampu dia menempatkan warna sogan menjadi busana yang menurut saya betul-betul adiluhung itu yang paling mudah ya.
Ya. apa namanya menempatkan itu karena sudah punya Ya. nilai tinggi, tinggal ditempatkan yang tinggi. Nah, di Ya, situ baik kan Mas Afif. tidak di situ tidak berbicara tren, ya. Tapi Ya. bagaimana itu menjadi tren gitu loh. Jadi Ya, jadi menciptakan tren. menjadikan tren ya. Ya, Baik, kalau memang kita siapapun boleh mempunyai pandangan ya terhadap apapun yang mengacu pada tren warna batik di dunia fashion ya. Kalau tadi Mas Afif punya pandangan bahwa semuanya masih berjalan sama lah ya warna-warna, dan terutama percaya diri bahwa batik Sogan itu masih sepanjang masa ya, sepanjang masa, dan anak muda itu sudah mulai bisa menerima batik Sogan di dalam busana-busananya yang menghapus image tua dan image apa tadi Mas Afif? Tua dan kenapa? apa tadi? Image Sogan itu tua dan apa tadi? Kayak Apa pejabat. tadi ya? Kayak pejabat. Sebenarnya Mas Wira, Jadi ya ada satu waktunya udah catatan. mepet loh ini waktunya. Enggak, ada satu catatan lain ya. Ada satu catatan lain. Dengan adanya teknologi dan adanya apa namanya kita bisa melihat Google dan lain sebagainya. Sebenarnya saat ini dibutuhkan suatu produk yang mempunyai cerita. Ya, jadi wastra itu mempunyai cerita. Itu anak-anak muda itu sudah mulai apa namanya membutuhkan interest itu. Tertarik ya. Ya. Nah, mungkin kalau desainer sendiri kan menceritakan tentang wastranya itu dari mana, karakteristik dari mana, ceritanya gimana. Nah, kita semuanya kayaknya saat ini punya kewajiban untuk menceritakan apa yang kita tawarkan kepada masyarakat luas. Di balik produk itu sendiri itu sebenarnya telling story ya. Nah itu apa? Ya. Storytelling. Karena itu ke depan itu apa namanya wastra kita itu kuat dan itu yang mempunyai nilai tambah dan itu menjadi branding yang lebih mudah untuk dipesankan kepada masyarakat luas. Oke, Mas Afif. Jadi memang seorang desainer juga nantinya yang akan berperan aktif atau berperan penting di dalam membuat suatu desain atau warna atau apapun lah menjadi layak pantas untuk dipakai, menjadi disulap menjadi busana untuk anak muda dan sebagainya. Itu memang luar biasa, itu di tangan desainer semuanya. Dan juga tadi Mas Didi juga udah menyampaikan pandangannya bahwa warna-warna pasta dan sebagainya. Saya appreciate sekali dan saya juga terbantu banget ini Mas Didi. Mulai besok ini aku mulai produksi pasta, dan juga tadi katanya dapat bisikan dari Mas Afif kalau Bu Tumbu suka warna. Jadi Bu Tumbu biar bisa nempel nih ke produk saya. Oke, jadi ini matur suwun sekali Mas Didi Budiarjo, terus Mas Afif Syakur. Oh ya, saya mau buka pertanyaan dulu ya. Ini pertanyaan mungkin Bu Wayan bisa bantu saya untuk bacakan karena saya kebetulan pakai handphone jadi kecil-kecil sekali. Bu Wayan, halo. Ya, halo Bu siap. Wayan. Ya, Pak Wira. Ada pertanyaan-pertanyaan Bu Wayan yang bisa pertanyaannya disampaikan. hanya satu nih Pak, dari Pak Daniel Tendean. Ya, zaman dulu itu batik sebagai sandang lebih sering dipakai sebagai sarung. Pertanyaannya, sejak kapan batik dipakai sebagai kemeja pria? Kan zaman dulu itu kemeja pria hanya polosan putih. Oh, gitu. Ini siapa nih yang mau jawab ini, Mas Afif atau Mas Didi? Oke, Mas coba. Didi, monggo. Mas Didi, monggo Mas Didi. Mas Didi. Iya, saya boleh mengutip kata-kata Mahatma Gandhi ya, bahwa satu kebudayaan itu bisa lestari apabila itu hidup dalam masyarakatnya. Dan itu adalah tantangan bahwa misalnya membuat batik sebagai apakah itu dress atau itu blus atau itu kemeja, itu tantangan zaman, bahwa tidak semua orang mau pakai kain. Saya kebetulan memang suka pakai kain, bahkan di Wiron misalnya sering kan lihat saya pakai. Sering banget. Dan itu tapi tidak semua orang mau memakai kain untuk saat sekarang ini. Jadi untuk saat ini yang paling mudah ya dibuat produk busana. Kemeja ya, salah satunya. Salah satunya kemeja, dress atau jaket atau vest. Oke.
Oke, jawabannya sudah sangat simpel tapi pas ya, bahwa itulah jawaban dari pertanyaan dari siapa tadi Bu Wayan? Dari Bapak Daniel Tenia. Atau mungkin Mas Afif akan menambahkan? Ya, mungkin ya di eranya Pak Ali Sadikin itu saya melihat bagaimana mengangkat batik untuk kemeja ya, dan sesudahnya banyak kegiatan-kegiatan pemerintahan di masa Pak Harto, seragam dan lain sebagainya, akhirnya menjadi kemeja, menjadi blus, menjadi rok dan lain sebagainya. Ini memang ya seperti Mas Didi katakan, tantangan zaman, alih fungsi, bagaimana batik ini mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi menurut saya itu sah-sah saja, dan juga memang harus demikian, memposisikan sebagai komoditas budaya, memposisikan ekonomi, dan ini bagian diplomasi kita ke depan, diplomasi kita ke kancah internasional. Bagaimana tidak pakai batik dalam bentuk apapun, dan itu batik yang memang batik, bukan batik tapi bukan batik itu. Iya, jadi itu adalah suatu bentuk bahwa agar batik bisa dinikmati oleh segala masyarakat Indonesia, dunia ya. Memang ada yang pakai dengan berkain, ada dengan baju dan sebagainya. Oke, itu semua kita pandang sebagai suatu upaya kita melestarikan batik Indonesia. Baik, ini waktunya sudah tinggal 10 menit. Bu Wayan, apakah ada pertanyaan lagi? Bu Wayan, halo. Belum ada Pak, tapi kalau saya boleh nanya enggak Pak? Oh boleh dong. Mengambil kesempatan. Boleh dong. Ya, tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Daniel, kan ada komentar juga dari Ibu Irma dan Ibu Mirlani. Kalau ibu-ibu bilang kan, saya kalau punya kain lebih senang jadi kain gitu, karena sayang kan untuk dipotong gitu. Tapi kembali ke pertanyaan Pak Daniel tadi, gimana ya Pak? Apakah mungkin ada tren lagi berulang bahwa untuk busana pria itu laki-laki memakai sarung kembali gitu, atau berkain seperti Pak Didi gitu? Itu bagaimana ceritanya, vision ke depannya, mungkin nggak ya ada seperti itu lagi? Gitu. Jadi ada kembali ke style yang lalu ya, bahwa batik ke bawah lagi ya. Karena sebenarnya kan kalau secara formal sebenarnya kan pakai batik, pakai kain untuk laki-laki itu kan wajar sebenarnya Pak ya, maksudnya dulu gitu ya Pak ya. Sekarang tuh kalau ke kantor pakai sarung tuh kayak pakai kain, berkain tuh kok diliatin orang gitu kan pasti. Nah itu gimana ya kalau misalnya untuk membudayakan itu, paling nggak supaya nggak terlihat aneh gitu. Oke. Bagaimana? Terima kasih Bu Wayan. Bagaimana ini tanggapannya Mas Didi untuk apakah ada kemungkinan untuk menjadikan tren lagi seperti yang Mas Didi lakukan sekarang, batik jadi sarung gitu? Kalau itu dijadikan, kebetulan beberapa bulan yang lalu ya, saya sudah mulai melihat anak-anak muda itu nge-mall ya, jalan-jalan di mall itu memakai kain. Walaupun cara mengikat kainnya itu dengan cara mereka sendiri, dengan cara yang sangat relax sekali. Fashion ya. Dipadukan dengan jaket jeans atau atasan yang mereka pilih sendiri, dan menurut saya itu satu reaksi yang bagus sekali dan perlu sekali dipuji dan dipromosikan, sehingga yang lain juga ikutan untuk memakai sarung atau kain seperti itu. Dan kemungkinannya ke depan kira-kira bakal bisa nggak itu tren seperti itu terbentuk, Mas Didi? Itu saya serahkan kepada anak-anak muda sekarang, karena itu harus dari hati ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan mereka, kamu harus pakai ini, kamu harus pakai itu, nggak bisa. Asal pemakaiannya juga harus sesuai dengan tempat dan kesempatannya. Seperti misalnya ketika saya atau Mas Afif atau siapapun lah yang mengerti tentang batik atau bertumbuh misalnya ke keraton, ya pasti kita akan menghindari pola-pola larangan misalnya. Itu harus tahu, kalau nggak tahu ya harus tanya orang yang ngerti. Ya, itu estetika ya, etika dan estetika ya Mas Didi ya. Dan Mas Didi sudah memberikan contoh kepada generasi sekarang milenial ya, selalu pakai sarung, apa kain ya yang berwiron dengan stylenya Mas Didi ya dalam keseharian. Ini sudah memberikan contoh. Begitu kira-kira Bu Wayan,
jawabannya. Terima Jadi kasih, matur kita nuwun. optimis saja bahwa kita nanti suatu saat insya Allah adalah trennya kita bersarung-sarung ya. Ya, Ya, untuk generasi muda Baik. sekali Oh ya, memang Mas Safif mau ada nambahin? ya, Mas Safif. mungkin sebenarnya banyak ya teman-teman desainer muda yang sudah mengatakan atau menyampaikan bahwa sarung is my denim, bahwa sarung itu menjadi bagian kita untuk sehari-hari mengembalikan fungsi sarung. Cuman kan kita dengan adanya mengembalikan itu kan nantinya kita harus membuat satu produk yang yaitu tadi dikatakan tidak larangan, produk sarung yang disederhanakan dengan motif yang bisa mengikuti anak-anak muda dan lain sebagainya. Iya. Yang penting fungsi penggunaan sarung itu menjadi bagian yang nyaman. Nah, penawaran-penawaran itu sepertinya teman-teman desainer, anak-anak muda juga sudah melakukan. Hal itu juga kita lihat beberapa daerah yang sebulan sekali ke sekolah dengan menggunakan baju atau pakaian tradisional daerah. Adat. Ya, itu adalah upaya bagaimana melestarikan itu. Cuman kan upaya itu kadang tidak diimbangi dengan edukasi tentang produknya. Nah, itu yang kadang hanya keharusan pakai sarung tok, tapi edukasi sarung yang dipakai apa itu yang memang kita perlu kerjasama. Betul, Mas Afif. Sambil jalan, Mas Afif, yang pertama mungkin mencintai untuk berkain dulu ya, bersarung apa itu dulu, nanti kan bertahap ya, step by step, sambil diberikan edukasi tentang batik itu sendiri. Baik, terima kasih. Ini waktunya udah mepet banget ya, tapi aku masih ada sisa pertanyaan sedikit aja untuk Mas Didi. Mas Didi, ini Mas Didi sekarang kan desainer Indonesia maupun luar negeri udah pada berbatik ria nih, pakai batik atau bahkan ada yang menempel dengan motif-motif batik ini. Ini pandangan Mas Didi bagaimana nih harapan ke depan untuk batik Indonesia? Monggo Mas Didi. Saya rasa masa depan batik Indonesia itu sangat optimis ya, dan sering sekali saya katakan jangan jadi mental terjajah. Jadi ketika orang luar negeri udah pakai batik terus oh iya ya kita punya batik terus aku harus pakai batik gitu. Kenapa kita mulai dari diri kita sendiri? Aneh ya Mas ya kalau gitu orang ya. Indonesia kok. Oke. Malah nganu ya. Malah ngekor mereka. Oh ya Mas Didi. Jadi sekali lagi Mas Didi, terima kasih. Itu sudah ada warna-warna pasta dan juga warna alami ya, yang adem untuk tren warna di yang sekarang maupun yang beberapa dekade ke depan. Matur suwun sekali sudah memberikan satu bocoran dan satu trik bagi para perajin, kreator di batik di Indonesia. Dan pertanyaan yang sama untuk Mas Afif ini, bagaimana pandangannya Mas Afif ini juga harapan para perajin atau kreator batik ke depan ini dengan adanya tren-tren warna ini. Ayo monggo Mas Afif, ataukah harus begini, harus begono? Silakan monggo Mas Afif, dikit aja, simpel. Ya, kalau saya sih berpikir gini ya, kalau kita cinta pada Indonesia ya, kita cinta pada budaya. Nah, pada saat kita cinta pada budaya ya, ciptakanlah budaya-budaya yang mampu mengikuti perkembangan zaman yang ini nanti 50 tahun kemudian ini tercatat bahwa kita mengambil bagian daripada budaya itu sendiri. Nah, penciptaan itu sebenarnya kita perlu riset, perlu belajar dan selalu menggali sesuatu yang kita cintai dari dalam ini kita keluarkan, pasti akan tercipta sesuatu yang lebih. Ya, dan bertanya pada yang senior atau yang tahu ya, juga itu harus ya. Harus ya. Oke. Tapi tidak mengekor ya. Oh enggak. bertanya untuk masukan ya. Baik. Terima kasih Mas Didi dan Mas Afif sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia hadir sebagai narasumber di webinar APPBI hari ini. Semoga kita sama-sama bisa mengemban misi visi batik Indonesia menjadi suatu yang lestari dan selamanya. Dan kita sebagai pemegang estafet untuk generasi muda, sehingga kita terus membina para milenial, generasi muda untuk mencintai dan ikut terlibat di dalam batik Indonesia. Dan akhir kata, tren batik
untuk tren batik dalam fashion pada saat ini sudah kita sama-sama dengarkan. Tentu saja karena ini adalah ranahnya ranah maestro-maestro, makanya pembahasannya juga tidak melulu warna, tapi pengetahuan hal tentang batik. Oke, sekali lagi terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Matur suwun, sudah sampai dengan akhir di penghujung. Tepat pukul 12, kurang dikit ya, tapi oke lah, pukul 12 ya. Jadi saya akhir kata, Wira sebagai moderator, mohon diri, semoga kita bertemu di lain kesempatan. Akhir kata, foto bersama dulu, oke, foto bersama, ayo. Jaga senyum. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Tumbu juga, Bu Mirlani, terus Pak siapa itu tadi ya, terus ada lagi dari Mbak Abu Wayan ya, terima kasih. Pak Radi Ramlan juga sudah hadir di sini meramaikan acara webinar ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wira mohon pamit. Terima kasih Pak Wira, terima kasih Pak Didi, Pak Afif, Ibu Tumbu. Recording stop.